Nah, satu hal yang saya pelajari di sini sebenarnya banyak. Dari pihak Paulus Anda bisa belajar, dari pihaknya Filemon Anda bisa belajar, dari pihaknya Onesimus Anda bisa belajar. Tapi saya cuma dikasih Tuhan itu satu kata-kata yang saya percaya ini juga untuk kita semua gitu. Ketika Onesimus balik lagi ke Filemon, ketika Onesimus balik ke Filemon, dia dapat kesempatan lagi. Saya dapat dari Tuhan itu kesempatan kedua. Saya dapat kata-kata kesempatan kedua. Sama seperti Onesimus ketika dia dapat kesempatan untuk balik ke Filemon, dia kerjakan kesempatan itu. Akhirnya dia balik. Dia tidak dihukum sama Filemon. Tapi ketika dia balik, dia ngalami Tuhan. Dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia ngalami karir yang naik akhirnya. Akhirnya jadi pemuka agama di sana, di Kolose itu. Ada kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada Onesimus. Nah, buat kita sebenarnya kita juga dapat kesempatan itu, saudara. Kita dapat kesempatan itu. Tuhan itu selalu memberi kesempatan kedua. Bahkan menurut riset ya, saudara. Menurut riset, setiap orang minimal itu dapat 25 kesempatan dalam seluruh hidup Anda. Minimal, ini minimal loh ya. Berarti paling sedikit. Paling sedikit Anda itu selalu dapat 25 kesempatan dalam hidup Anda. Minimal 25. Jadi masalahnya kita ambil kesempatan itu atau enggak. Masalahnya itu di setiap Anda itu ada 25 kesempatan. Tidak tahu. Ada kesempatan yang dikasih, ada kesempatan yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita miss aja, kita lupa, kita nggak ambil aja gitu. Ada kesempatan. Saya kemarin sedikit sharing, saya barusan kemarin itu ada kesempatan untuk memberkati orang sebenarnya. Jadi ada orang datang nggak tahu kenapa kok saya kayak agak nyesel gitu. Ada kesempatan di mana saya bisa memberkati, jadi berkat buat orang. Ada orang datang ke toko, dia saya lihat orangnya kok lusuh gitu, kurang oke gitulah. Makanya gak kayak orang kaya yang tinggal beli ya beli gitu loh. Dia kayak memerlukan satu barang gitu aja. Dan akhirnya dia mau beli, tapi rasanya kok uangnya kurang gitu. Lah saya kan, buat saya waktu itu saya punya dalam satu sisi ini punya pemikiran, tak kasih lah, gak apa-apa lah gitu. Tak kasih. Misalnya dia tawar dengan harga yang minim sekali gitu ya, gak apa-apa lah gitu. Tapi di sisi lain itu kayak mikir, oh ya emang untungnya kalau dia beli dengan harga yang misalnya harganya 200 gitu ya. Kalau dia nawarnya nanti 150, tak lepas aja nggak apa-apa. Untung tipis nggak apa-apa. Tapi kan di sini ya jangan, tetap 200 saja gitu loh. Karena untung gede dan lumayan gitu loh. Jadi ada pertentangan dalam diri saya gitu. Sebenarnya kok bisa kasih 350 nggak apa-apa gitu. Dia yang mohon-mohon gitu, enggak, ayo mas gini gitu. Saya, kita kasih apa enggak gitu. Ada pertentangan dalam hati saya dan akhirnya tetap yang sini yang menang. Enggak tahu gimana itu dalam hati saya. Terus enggak mau, pokoknya kalau enggak 200 enggak lepas gitu. Akhirnya kalau enggak 200 enggak lepas gitu. Dan akhirnya orangnya pergi sih memang. Tapi rasanya kayak ketika orangnya pergi karena dia enggak punya uang, itu dalam hati saya kayak nelongso atau nyesel gitu. Aduh, itu tadi kesempatanku untuk ngasih orang gitu, untuk ngasih berbuat baik ke orang, untuk kesempatanku untuk memberkati orang itu, tapi kenapa nggak kita lakukan gitu. Wah emang ya mau nggak ada efeknya juga sih, paling efeknya saya nggak dapat uang gitu aja. Tapi kayak wah itu tadi kesempatan, kenapa nggak kita coba gitu. Jadi itu kayak nyesel dalam hati saya. Nah dalam hati itu kan kesempatan yang kecil-kecil ya saudara. Tapi dalam hidup Anda itu ada kesempatan yang Tuhan kasih dalam kita gitu. Ada kesempatan yang Anda dikasih oleh Tuhan. Dan menurut riset minimal itu ada 25 kesempatan saya katakan. Ada 25 kesempatan yang harusnya Anda tahu dan Anda ambil. Seberapapun umur Anda, kesempatan itu masih ada. Ada kesempatan kedua. Adam ketika jatuh dalam dosa, kita sudah sering diajar sama Pak Agung. Adam ketika jatuh dalam dosa,
dikasih kesempatan lagi loh sama Tuhan. Tuhan enggak seputar waktu sudah tak hilangkan, enggak selesai, enggak digitukan sama Tuhan. Ada kesempatan lagi. Kesempatannya apa? Tuhan Yesus dikirim oleh Tuhan. Allah mengirim anaknya, Tuhan Yesus. Ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Onesimus ketika dia gagal, dia ngambil uang tuannya dan dia lari. Ketika dia lari, dia gagal ngambil kesempatan itu. Tapi ketika dia ketemu Paulus, dia balik lagi, disuruh balik dan dia melakukan. Padahal resikonya gede loh. Ketika Onesimus balik itu resikonya gede. Iya kalau Filemon menerima balik. Kalau Filemon berbuat jahat, ya nggak ada yang nyalahkan loh. Mau disalib, mau diapapun, itu resikonya gede. Kadang-kadang kesempatan dalam hidup Anda juga kadang-kadang beresiko. Kadang-kadang beresiko. Jadi saya dapat dari Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan tawarkan dalam hidup Anda. Setiap detik, setiap hari, kalau ada kesempatan itu lewat, mari ambil. Entah, saya tidak tahu kesempatan apa yang Tuhan tawarkan dalam hidup Anda, tapi yang jelas ada kesempatan itu. Selalu ada. Dan kata kedua yang Tuhan kasih dalam hidup saya adalah di dalam Yesus, di dalam Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah dalam sepengetahuan Tuhan. Kenapa saya bilang gini? Mari buka ayat 15. Ayat 15. Paulus menguatkan Filemon, bukan Paulus, Filemon 1 ayat 15. Filemon pasal pertama ya cuma satu ayat ya. Filemon 15 berarti. Bisa? Enggak sulit ini. Sulit. Ya. Filemon 1. Filemon pasal 1 ayat 15. Ya. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu. Dia itu artinya ya Onesimus tadi, dipisahkan sejenak daripadamu Filemon, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan pemisahan itu. Jadi Paulus mau bilang seperti itu. Kadang-kadang dipisah ini, itu rencanaku, Tuhan gitu. Jadi Tuhan mau ngomong ke kita, aku misahkan Onesimus dari dirimu Filemon, itu adalah rencanaku. Jadi kamu dulu dicolong hartamu, bukan berarti Tuhan yang nyolong hartanya, enggak, tapi itu sepengetahuan Tuhan gitu loh. Itu sepengetahuan Tuhan dan ya udah seakan-akan dibiarkan karena itulah ia dipisahkan sejenak dari kamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Dan itu terbukti kan. Dia Onesimus dipisahkan sebentar. Ya sebentar kita nggak tahu berapa pertobatannya, berapa tahun atau berapa bulan dia kita nggak tahu. Tapi ketika Onesimus balik, dia jadi orang yang berbeda. Ketika diterima sama Filemon, Onesimus jadi orang yang berbeda sama sekali. Onesimus jadi pemimpin jemaat waktu itu akhirnya. Onesimus akhirnya jadi pemuka agama di sana. Sejarah gereja membuktikan bahwa Onesimus akhirnya jadi uskup. Uskup itu berarti orang yang tinggilah pangkatnya gitu kan. Kalau Katolik kan, Anda tahu Katolik ya, Katolik itu kan ada yang namanya Romo, ada yang namanya apa? Atasnya Romo apa? Ada yang uskup, atasnya paling tinggi ya paus gitu ya. Kalau Katolik kan ada hierarkinya seperti itu. Paling tinggi paus di Vatikan sana. Tapi ada yang namanya Romo, ada yang namanya uskup gitu. Jadi dipisahkan sebentar ini sejenak, itu adalah rencana Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Dipisahkan sejenak ini udah rencana Tuhan, udah tak setting memang seperti itu rencanaku. Hal yang sama terjadi pada Yusuf. Masih ingat misalnya Yusuf yang dijual ke Mesir,
sama saudara-saudaranya, dia dijual ke Mesir. Setelah dia dijual ke Mesir, dia mengalami sesuatu banyak hal di sana, dan akhirnya justru kehadiran Yusuf di Mesir adalah untuk melihara kehidupan Israel. Tahu ceritanya kan, Yusuf dibawa ke Mesir, akhirnya Yusuf dipenjara, difitnah, dipenjara, jadi raja di Mesir, orang nomor 2 di Mesir di bawah Firaun. Akhirnya setelah di Mesir ada kelaparan, Yusuf yang punya hikmat waktu itu bikin apa? Lumbung, dan akhirnya lumbungnya gede dan punya persediaan makanan. Dan ketika ada masa kelaparan, orang-orang datang untuk beli lumbungnya, Yusuf yang kasih. Termasuk Israel kelaparan waktu itu, Yusuf kasih persediaan makanan ke Israel. Ayat yang kita baca aja, ini ayat yang terkenal sekali, Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat yang ke-20, ini ayat yang terkenal, Anda harusnya ingat ayat ini. Kejadian 50 ayat 20, silakan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakannya jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf seperti itu kepada saudara-saudaranya. Kamu mereka-rekakan yang jahat, kamu udah jual aku. Kamu jual aku ke sini, kamu misahkan aku dari bapakku, kamu misahkan aku dari adikku Benyamin. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam Allah gak ada yang kebetulan. Semuanya udah dalam rencana Tuhan. Hidup Anda gak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud. Pasti ada maksudnya, saudara. Dalam hidup Anda, kalau Anda mengalami sesuatu, entah itu apa, dipisahkan dari dipisahkan dari anak mungkin, dipisahkan dari orang tua mungkin, yang anak muda dipisahkan dari pacar mungkin, dipisahkan dari apapun juga, ada maksud Tuhan dari situ. Ada maksud Tuhan untuk itu gak kebetulan. Tuhan punya maksud dalam hidup kita untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini apa? Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kita alami saat ini. Kita mungkin merasa bahwa aku kok dipisahkan kayak gini sih, aku kok jadi jahati orang kayak gini sih, aku kok ngalami gak adil kayak gini. Tapi Tuhan punya rencana yang gede, Tuhan punya rencana yang besar. Mungkin itu untuk membawa Anda untuk jadi sesuatu yang lebih besar nantinya, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf memelihara bangsa Israel waktu itu. Ketika Yusuf memelihara Israel akhirnya datang ke Mesir, dikasih satu tempat namanya Goshen, dikasih satu tempat gitu ya. Di sana akhirnya bangsa Israel berkembang biak di sana. Ketika mereka berkembang biak, dari 70 orang kalau nggak salah waktu itu, dilipat gandakan oleh Tuhan, jadi bangsa yang gede sekali. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel berjumlah hampir 3 juta orang. Bayangkan dari 70 orang ketika dia datang ke Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, udah jumlahnya udah 3 juta orang. Gede sekali. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu yang, yaitu kadang-kadang hidup tidak bisa diprediksi gitu, saudara. Ya kan, kadang-kadang tiba-tiba kita ngalami ini, tiba-tiba kita ngalami ini. Tapi dalam Tuhan itu nggak kebetulan. Dalam Tuhan ada satu rencana yang Tuhan kerjakan. Itu nggak kebetulan. Untuk kebaikan, dengan maksud melakukan yang terjadi sekarang ini. Onesimus pun dipisahkan dari Filemon waktu itu, ada maksudnya. Ketika Onesimus dipisahkan dari Filemon, ya udah dipisahkan sebentar, sejenak. Mungkin maksudnya Tuhan untuk mengembalikan dia kepadamu dan kamu memiliki dia selama-lamanya.
Filemon akhirnya ngalami itu. Dia terima Filemon terima Onesimus, dan Onesimus akhirnya jadi pemimpin. Kalau saya tadi kan, dia jadi pemimpin di gereja situ. Bahkan dia akhirnya naik. Jadi percayalah, ini ayat yang terakhir lah, Roma 8:28. Ini ayat yang Anda pasti hafal semua. Percaya bahwa Tuhan punya satu rencana yang besar dalam hidup Anda. Roma 8:28. Nah ini harusnya hafal lah, kita sebagai orang Kristen harusnya hafal lah. Silakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah itu turut bekerja. Masalahnya kalimat pertama itu, kita tahu sekarang. Masalahnya itu Anda tahu apa Anda? Kalau Allahnya udah pasti turut bekerja. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu udah pasti, Allah turut bekerja, itu sudah pasti. Masalahnya yang Anda tahu apa Anda? Kalimat pertama itu, kita tahu sekarang. Nah ini masalah. Kita tahu enggak? Kadang-kadang kan kita kalau lagi ngalami banyak problema, lupa. Wah Allah turut bekerja, lupa ini, ayat ini lupa gitu loh. Janji Tuhan ini lupa, Tuhan bekerja. Kita kadang lupa. Padahal jelas dikatakan kita tahu sekarang. Sekarang itu kapan sih? Ya sekarang ini. Sekarang itu dikatakan 0 sampai 5 detik itu sekarang. Ya benar kalau 1 detik, 2 detik yang lalu udah masa lampau sih. Tapi kalau saya simpulkan 0 sampai 5 detik itu sekarang. Sekarang ini kalau saya ngalami, saya dipisahkan dari orang tua saya. Saya dipisahkan dari orang tua, dari bapak, dari ibu saya, dipanggil Tuhan selama-lamanya ya. Dipisahkan ini, saya tahu Tuhan turut bekerja gitu. Jadi jangan merasa bahwa waduh Tuhan kenapa kok saya kok ngalami hal ini, saya kok ngalami hal itu, saya ngalami penderitaan ini, saya ngalami masalah ini. Bagian kita cuma tinggal itu. Kita tahu sekarang, kita tahu kan, sadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu udah pasti. Ya tinggal masalahnya kita. Jadi saya tidak akan berpanjang ini dari terakhir. Saya tidak akan berpanjang. Minimal dari kisahnya Onesimus dan Filemon dan Paulus itu kalau mau dibicarakan panjang bisa saudara. Saya lihat dari posisinya Paulus bisa, saya lihat dari posisinya Filemon bisa. Itu banyak yang bisa kita pelajari di sana. Tapi minimal Anda tahu garis besarnya, latar belakangnya Filemon itu ditulis kenapa gitu. Jadi ada seorang budak yang lari, disuruh balik sama Paulus ke Filemon. Intinya seperti itu, gitu aja guys. Garis besarnya seperti itu. Makanya kenapa Onesimus artinya berguna, dan dia benar-benar berguna. Buat Paulus dia berguna, buat Filemon dia berguna. Filemon pun artinya penuh kasih, dia pun artinya ya penuh kasih. Dia terima Filemon terima Onesimus dan tidak menganggap dia budak lagi, dia teman seiman. Bahasa Yunaninya oke, saya pakai bahasa Yunani sedikit ya. Bahasa Yunaninya itu koinonia, sama. Koinonia itu teman seiman, koinonia itu persekutuan sama. Persekutuan kayak kita ini bersekutu namanya saudara. Kita bersekutu itu koinonia. Kita punya teman seiman itu juga koinonia. Ayat yang dipakai tadi Filemon, buka lagi nanti. Filemon terimalah dia sebagai teman seiman. Kata tadi kan sempat dibacakan sebagai teman seiman itu koinonia kan. Filemon tidak menganggap Onesimus lagi budaknya, enggak. Dia adalah setara. Dia temanku seiman. Lah bukankah Tuhan Yesus juga seperti itu? Kita ini kan budak dosa. Balik ke Tuhan Yesus, tidak dicap,
dicap apa, oh kamu itu pelarian, enggak. Kita diterima sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi Tuhan kita, tapi bukan lagi jadi budak. Kita setara sama Tuhan Yesus. Bahkan Pak Agung sering sekali ngomong bahwa kita itu jadikan anak sama Tuhan Yesus. Kita itu setara sama Tuhan Yesus. Terus saudara. Jadi mari percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesempatan yang kedua. Masih ada kesempatan dalam hidup Anda. Selama Anda masih hidup, masih bernafas, masih ada kesempatan dalam hidup Anda. Yang masih muda, masih anak-anak muda, masih panjang jangkauan Anda. Cari kesempatan itu. Kalau ada kesempatan, ambil. Jangan sampai nyesel di belakang. Ya kadang ya memang penyesalan selalu datang belakang sih memang. Kalau namanya awal ya pendaftaran, bukan penyesalan. Tapi jangan sampai nyesel di belakang gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Semuanya dalam rencana Tuhan. Luar biasa. Amin. Hidup Anda tidak ada yang salah, saudara. Anda di dalam Tuhan, sempurna dalam Tuhan. Tuhan merencanakan segala sesuatu dalam rencananya. Bagian kita apa? Ya udah, tahu aja. Kita tahu, percaya, itu bagian kita. Lakukan sesuai dengan relnya Tuhan. Kalau Tuhan kasih rel ke sana, ya udah jalan ke sana, jangan jalan ke sana, Mama. Kalau jalan ke sana ya kacau balau hidup Anda. Ikutilah rencana Tuhan. Kita tahu sekarang masalahnya ini. Anda tahu enggak rencana Tuhan dalam hidup Anda? Ini yang paling penting. Saya berhenti sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari musik. Mari bersyukur. Mari bersyukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bersyukur karena Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Bersyukur karena Engkau merancangkan yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Engkau turut bekerja walaupun kami mengalami mungkin penderitaan, mengalami masalah, mengalami apapun juga Tuhan. Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami tetap percaya bahwa Engkau luar biasa dalam kami. Terima kasih. Dan selidiki kami sampai ke dalam hati kami Tuhan. Engkau yang luar biasa dalam kami. Hanya Engkau pribadi yang sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padaku. Tinggal
paling mengerti Tuhan. Biar lewat ibadah ini Tuhan, kami memahami lagi bahwa Engkau sepenuhnya berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menuntut jalan kami, Engkau yang menjadi pelita buat kami, jadi terang buat kami, sehingga kaki kami tidak tersandung lagi Tuhan. Ketika kami berjalan, bahkan melalui badai, bahkan melalui api ataupun melalui air Tuhan, kami tetap ada dalam jalan Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saya minta Pak Hari untuk berdoa untuk menutup ibadah ini juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Syukur.
kuatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang bertanggung jawab akan hidup kami. Engkau yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mengikuti prosesmu Tuhan, dan kami tahu apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih, mempunyai Allah yang luar biasa. Biarlah kami menjadi onemimis zaman sekarang. Biar kami bisa menikmati proses hidup kami. Kami tahu Kau menopang kami Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dalam itu proses pisah, orang yang terkasih pisah dalam hal pekerjaan yang sekarang ini kena PHK atau dalam proses sakit, kami selalu mengingat Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Dalam kehidupan kami lebih kuat untuk menjalani proses hidup ini. Kami bersyukur hanya Engkau-lah Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang terus. Sebentar lagi ada kita diundang ke rumahnya Mbak Asri di Terawas. Tidak tahu dari Bapak ada makanya ada kendaraan yang disediakan atau tidak? Iya. Ada ya sih. Ya, ada kendaraan yang mungkin cukup. Kalau mau ikut silahkan. Ada kendaraan yang disediakan dari Jogja. Oh ya, jangan lupa Kamis kita cancel ya Pak ya. Kamis kita cancel jam setengah tujuh. Ya, setengah tujuh kita cancel hari Kamis. Saya harap saudara-saudara datang. Dan terima kasih untuk sahabatnya.